bahagia, bisa bersuka cita. Amin. Jangan takut ya, Tuhan sanggup. Pada waktunya kalau memiliki roh yang lain, semua diputar menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Bagi Joshua dan Kaleb, semua itu, mulai dari Mesir, apapun itu semua, sampai masuk tanah Kanaan, menjadi kesaksian. Itulah Alkitab kita ini. Perkara-perkara yang sangat menyulitkan itu menjadi kesaksian. Semua bisa dilalui. Joshua dan Kaleb menang, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, segala puji hormat, kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau mengajak kita memperhatikan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-14. Saya akan baca mulai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Jefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini kita akan melihat Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Jadi ada rahasia kesehatan dan juga kekuatan. Tuhan menginginkan semua anak-anak Tuhan sehat dan kuat. Salah satu berkat dari ibadah adalah memberikan kesehatan, terlebih rohani bahkan jasmani. Tuhan juga memberikan makanan dan minuman, dan salah satunya juga adalah memberikan kesehatan. Kesehatan bagi kita untuk mengalami perjalanan rohani yang baik. Dan kalau Tuhan berkehendak, kita sehat dan kuat sampai Dia datang. Ini saudara-saudaraku.
Saya melihat ayat ini menjadi pegangan dan merupakan sesuatu yang harus digumuli. Ya, kalau Kaleb berkata waktu dia umur 40 tahun, selanjutnya berjalan 45 tahun lagi, jadi berapa itu? 85. Masih sama sehat. Nah, jadi biar sudah berumur, ya jangan lekas putus asa. Ya, dan juga anak-anak jangan sarankan orang tua, udahlah Pak, nggak usah kemana-mana, duduk aja situ, biarin saja. Kalau dia masih bisa berkarya, silakan. Ini saudara-saudaraku, jadi kita bisa menggumulinya sama dengan ibadah kita supaya kita meningkat. Jadi di dalam masa umur juga lansia, jangan langsung putus asa, jangan langsung pasrah. Ah, sudahlah, duduk-duduk aja, nanti tinggal berangkat. Ya, kalau mau berangkat nanti ya berangkat juga, ya nggak apa-apa. Tapi jangan langsung begitu, terus berkarya. Karena banyak yang bisa kita lakukan. Berdoa, mengasihi Tuhan. Ini jadi setua apapun orang, kalau berdoa syafaat bisa, saudara. Doa kita, permohonan, doa syafaat untuk raja-raja, untuk orang-orang kudus, anak-anak Tuhan, bahkan terlebih untuk terus-terus menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan. Ini saudara-saudaraku, saya mau ajak kita membaca ayat 13, 1, 2, 3. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Jefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saya memperhatikan Kaleb ini, walaupun Joshua itu sebagai pemimpin, tapi Kaleb ini adalah sepengalaman dengan Joshua, karena dari 600.000 laki-laki, belum anak-anak dan perempuan, yang dari Mesir sampai ke tanah Kanaan cuma 2, Joshua dan Kaleb. Waktu mengintai juga, apa yang dikatakan oleh Kaleb ini, Joshua juga ikut di situ. Tapi saya belum melihat kenapa namanya diganti jadi saat itu pengintai, bukan disebut Joshua tapi Hosea. Tapi adalah 2 yang sama, mengintai juga sama, mengalami, sudah pernah juga masuk di tanah Kanaan sama, dan mereka sama-sama punya roh yang berbeda. Inilah yang menjadi rahasia kesehatan dan kekuatan. Saudara-saudaraku, kita harus benar-benar kuat dan sehat, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehat dan kuat, berkembang dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, berkarya di dalam Tuhan. Kita tidak hanya Kristen yang
paling bagian bawah. Apa Kristen paling bagian bawah? Terpanggil, tapi belum sempat berbuat sesuatu. Ya, jadi kita harus sampai ada ya karya. Kalau Yesus menginginkan supaya semuanya boleh mengerjakan pekerjaannya, sehingga disebutkan bagaikan mengembangkan talenta. Mana yang terbanyak ditambah lagi, mana yang paling sedikit justru diambil dari dia, ditiadakan menjadi kosong. Jadi kita supaya sehat dan kuat, bertumbuh dalam Tuhan, berkarya di dalam Tuhan, meningkat di dalam Tuhan, berkembang, melayani Dia. Kita bagaikan memiliki talenta yang terbanyak, mengembangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tidak hanya asal masuk keluar gereja, rajin setia, tidak. Harus benar-benar, saudara-saudaraku, Joshua dan Kaleb ini, mereka tidak asal-asalan. Mereka punya insting, mereka punya pengertian, mereka punya tindakan yang sangat baik. Sehingga kalau kita memperhatikan dalam bilangan, mereka itu memiliki roh yang berbeda. Bilangan pasal yang ke-14. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Jefune dan Joshua bin Nun. Ini saudara-saudaraku, jadi kita harus jadi yang diberkati oleh Tuhan, tidak asal-asal begitu saja. 600.000 laki-laki, ya, ada yang habis lewat Laut Merah, sudah ada mulai mati, seterusnya lagi mati karena pelanggaran, karena rakus, karena perzinahan. Tapi Joshua dan Kaleb memiliki roh yang lain. Itulah keteguhan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita ini harus memiliki keteguhan kepada Tuhan. Jangan goyang-goyang. Harus benar-benar jejak, saudara-saudaraku. Kalau Kristen yang goyang-goyang, Kristen yang gampang-gampang dipengaruhi, Kristen yang gampang-gampang ciut, takut, tidak bisa diarahkan, tidak bisa diomongi, habis semuanya. Roh yang lain itu hanya ada pada Kaleb dan Joshua. Apapun kata Tuhan, mereka selalu perhatikan dan mereka gumuli untuk tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku, sehingga sangat diberkati oleh Tuhan. Roh yang berbeda
berbeda dari semua. Sekarang ini kalau sudah punya harta sama dengan di Alkitab, punya ladang, diundang ke pesta, oh aku baru beli ladang. Punya kerbau, oh aku baru mau merawat kerbau. Punya apa lagi? Bernikah. Saudara-saudaraku, memiliki roh yang lain, apapun itu kita harus berusaha untuk tetap teguh kepada Tuhan. Jangan digoyahkan oleh apapun. Ini roh yang lain, sehingga boleh setia dari segala godaan-godaan kepemilikan, termasuk godaan ujian, cobaan, dan tantangan hidup. Sengaja Tuhan suruh supaya Musa perintahkan mereka diutus. Di dalam Bilangan pasal 33, ini yang kata Kaleb tadi, umur saya 40 tahun, diutus oleh hamba Tuhan Musa. Iya. Di dalam pasal yang ke-33 saya bacakan dulu bagi kita perjalanan mereka yang pertama. Pasal 33, tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Ini saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan perjalanan ini, awalnya mereka adalah 600.000 laki-laki, belum dengan perempuan, belum dengan anak-anak. Mereka semuanya berangkat. Di dalam apa yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan perhatikan dulu pembacaannya sebentar. Atau ya, di dalam kitab Bilangan, setelah mereka dihitung semuanya, baru sesudah itu diutuslah dari Kades Barnea. Ini saudara-saudaraku, dan orang-orang yang diutus itu semua satu dari tiap-tiap suku, diutus sebagai pengintai ke tanah Kanaan.
Dan disinilah sangat kelihatan bagaimana kerohanian daripada Kaleb dan Joshua. Mereka sengaja diutus supaya mereka melihat penduduk di sana. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14, pandangan orang yang berbeda dari mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, mereka mulai melihat lebih fokus kepada masalah, kepada tantangan, kepada yang menakutkan. Tidak ada roh yang berani. Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan berikan roh keberanian bagi kita. Apapun musuh yang kecil, kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita kalah. Tapi musuh sebesar apapun, kalau Tuhan menyertai kita, jangan takut. Bangsa Israel takut, saudaraku, kalau melihat Goliat. Tapi kalau Daud yang memiliki pandangan iman seperti Kaleb dan Joshua, mereka tidak terpengaruh dengan itu, karena dia tahu di dalam Tuhan semua musuh sudah dikalahkan sampai kepada maut. Ini saudaraku, biar semua kita memiliki iman yang sangat teguh. Iya, memiliki iman yang sangat kokoh dan bertindak di dalam hal ini, sehingga kita tidak ada yang patah semangat, tidak ada yang loyo. Sebesar apapun ujian, cobaan dan tantangan, Tuhan sudah mengalahkan itu semua. Iblis, musuh-musuh apapun, maut, semua sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sehingga musuh yang kecil kalah, musuh yang segede apapun Tuhan sudah kalahkan. Ini juga rahasia sehat. So, kalau orang sudah mulai lesu, loyo, tidak ada lagi pengharapan, nggak mungkin, saudaraku, umur 40 tahun sama dengan umur 85 tahun. Karena Kaleb bilang, waktu umur saya 40 tahun, saya disuruh ikut dari Kades Barnea mengintai, dan kalau kami sudah mengintai, memang kata yang lain-lain, musuh itu bisa besar, apalagi yang ditempati, akhirnya ditempati oleh Kaleb. Itulah tempat yang disebut orang enak, yang musuh-musuhnya tinggi-tinggi besar, yang paling ditakuti. Tapi roh yang lain, apa roh yang lain yang ada pada Kaleb? Dia melihat Tuhan lebih besar dari segalanya. Bukan percobaan, bukan kesulitan. Saudara-saudaraku, saya juga semakin melihat saat ini dalam umur saya yang sudah tidak sedikit, sudah mau genap 77, saya juga melihat itu. Ya, dari ini pandangan saya imani Tuhan sanggup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang ada dalam firman itu juga milik kita, karena firman ini adalah untuk orang yang percaya, yang mengimani, yang mau. Saudara-saudaraku,
Kalau sudah ada sukacita mengimani firman Tuhan, penyakitnya juga pada lari. Karena obat yang paling manjur adalah sukacita di dalam Tuhan. Itu sebabnya bersukacitalah. Jangan ada yang murung-murung, jangan ada yang takut-takut. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Ini saudara-saudaraku. Jadi tempat yang paling ditakuti itu justru itulah yang diberikan kepada Kaleb. Bagi Kaleb tidak takut. Joshua juga berpikir justru terjadi mujizat, tambah lagi mujizat. Orang yang berharap kepada Tuhan, mengimani firman Tuhan, mengalahkan musuh yang paling besar, yang sangat ditakuti. Ini saudara-saudaraku, memang orang-orang lain khawatir, takut. Apa yang dia katakan? Bilangan 13 ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini pandangan mata jasmani. Ini yang bikin takut. Dan orang kalau sudah ketakutan, apa yang ditakutkan, dikhawatirkan, itu yang terjadi bagi dia. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan berkuasa menolong kita. Saya semakin memperhatikan semuanya ini adalah juga Tuhan bisa membuat teman kita. Kalau orang-orang di luar Tuhan terjadi angin puting beliung, bikin mati. Terjadi hujan, bikin mati. Terjadi awan gelap, bikin susah. Tapi Tuhan serba sekalian alam. Waktu bangsa Israel dalam perjalanannya ke tanah Kanaan, bukan hanya Tuhan membuat awan itu menghambat perjalanan Raja Firaun. Haleluya. Jadi alam ini juga Tuhan bisa rubah itu menjadi penolong bagi kita. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya di balik segala apa saja pun Tuhan bisa menyatakan mujizatnya. Perkara yang sangat buruk, Tuhan sanggup menjadikan itu satu pembuktian Tuhan menyertai kita, memakai semua ini menjadi alat Tuhan untuk memperlancar iman kita, perjalanan rohani kita. Ini saudara-saudaraku. Tapi kita harus punya iman yang teguh, roh yang lain. Jangan takut, jangan khawatir, jangan lekas goyah. Harus teguh saudara-saudaraku. Ya, mau siapapun kita, ibu yang lansia juga jangan khawatir. Yang masih muda juga jangan khawatir. Semua kadang cewek jomblo takut, jangan saudaraku. Ya cowok juga jomblo, apa kata orang jomblo? Gak ada teman ya? Teman mau, ya teman beda lah. Tapi ya apapun jangan khawatir. Haleluya. Bisa bersuka cita. Amin. Jangan takut ya. Tuhan sanggup. Pada waktunya kalau
memiliki roh yang lain, semua diputar menjadi satu kesaksian yang luar biasa bagi Joshua dan Kaleb. Semua itu, mulai dari Mesir, apapun itu semua, sampai masuk tanah Kanaan, menjadi kesaksian. Itulah Alkitab kita ini. Perkara-perkara yang sangat menyulitkan itu menjadi kesaksian. Semua bisa dilalui. Joshua dan Kaleb menang, saudara-saudaraku. Kita kan melebihi dari pemenang. Semua menang. Raja Firaun kalah. Laut Merah disebut laut kosong, tebal laut, kalah. Hanya dengan Tuhan berkata, angkat tongkatmu Musa, maka angin itu jadi teman. Itu yang menghalaukan air. Haleluya. Angin beliung yang bikin orang mati, yang tiup-tiup pohon-pohon, ya, jatuh di rumah, nimpa, jatuh di mobil, nimpa segala macam. Tapi itulah yang membuka Laut Merah. Haleluya. Jadi semua itu jangan khawatir. Tapi kita ini harus mengasihi Tuhan. Untuk sekarang mengasihi Tuhan, harus mengalami penebusan. Karena apa? Bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak mengalami penyucian, selalu jawaban dari Tuhan, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolong, bukan telingaku yang tidak mendengar, tapi yang jadi pemisah adalah dosa-dosa. Biar Tuhan tolong kita. Kalau tadi kita menyanyi, selidiklah kehendakku ya Tuhan, ketahuilah akan hatiku, uji, periksa. Kita harus berani, saudaraku, berserah kepada Tuhan sampai benar-benar kesaksian awal berpindah dari gelap kepada terang. Sudah hidup baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Habis itu kita akan semakin berusaha untuk semakin masuk dalam penyucian, karena berani melakukan firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku, harus sampai berani berserah di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau Rasul Paulus berkata, saya berserah sebagai tawanan Roh Kudus, jadi artinya dia tidak lagi memilih jalannya sendiri. Sekarang terlalu banyak orang membuat jalannya sendiri. Anak yang tadi sudah bagus di rumah, ini dalam Lukas pasal 15 ya, kalau dia ingin berbuat kesenangannya sendiri, Bapak aku mau pergi minta bagian saya, udah dikasih, dihabiskan sampai habis. Dia berbuat semaunya sendiri, gak bisa dibilang, gak bisa diomongi. Akhirnya apa? Susah. Untung dia coba mau berubah. Haleluya. Kalau tidak, tambah kuruslah dia di situ, sakit-sakitanlah dia di situ. Itu sebabnya harus meningkat untuk mau dibimbing dalam pengudusan firman, dalam pengudusan Roh Kudus, dan terus menerus nanti sampai gereja yang tidak bercacat celah. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Akhirnya dia pulang karena hidupnya itu udah susah. Untuk makan sudah gak ada lagi.
Dia sudah tidak terhubung lagi bagaikan ranting ataupun mulai dari carang kepada pokok anggur yang benar. Itulah Yesus. Dia sudah meninggalkan itu, dia sudah menjauh. Akhirnya lama kelamaan mati juga. Ya, yang pertama rohaninya dulu, saudaraku. Nanti lama-lama jasmaninya mati juga semuanya, habis, saudara-saudaraku. Itu sebabnya setia terus dalam Tuhan. Ini, saudaraku. Dan setia kita itu mulai dari berpindah dari gelap kepada terang, habis itu ditingkatkan dengan penyucian, pembentukan firman Tuhan. Ini perjalanan kita. Roh yang lain. Dan kalau ini kita selalu rindu dalam hal itu, kita berbeda. Berbeda dari dunia, berbeda dari Kristen umum, berbeda dari Kristen ikut-ikutan. Ini, saudara-saudaraku, kita teguh, kita pasrah. Kita tidak goyah oleh apapun ujian, cobaan, tantangan. Justru kita memiliki kesaksian dari pemenang kepada pemenang. Akhirnya kita melebihi dari orang yang menang, karena Tuhan yang memenangkan kita. Bukan dari kekuatan kita, saudara-saudaraku. Roh yang lain, yaitu dari perkara dunia ini, untuk semakin menyatu dengan roh Tuhan yang berbeda dengan apa yang ada di bumi ini. Kalau itu sasaran kita, sehat, saudaraku. Rohani dan jasmani kita sehat. Terlebih rohani kita sehat. Yang paling terutama, siap bagi hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini, saudara-saudaraku, ini sangat berharga. Tuhan tidak membayar dengan uang, dengan dunia, tidak. Tapi dia dengan memberikan anaknya yang satu-satunya. Itulah tingginya kemenangan kita. Itulah tingginya sasaran kita. Itulah begitu mahal tujuan yang kita tuju itu, saudara-saudaraku. Tuhan persiapkan kita untuk itu. Sehingga di dalam Yosua pasal yang ke-14 itu kita boleh perhatikan sekarang. Ayat yang ke-10 saya ulang baca. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku ini seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, jadi telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan tolong jasmani kita kuat juga, sangat bersyukur. Tapi yang terutama perjuangan rohani kita tidak ada mundur sedikit pun. Ini, saudara-saudaraku, kalau penyerahan kita semakin baik,
kita akan mengalami pimpinan Tuhan, dari pimpinan Tuhan ke tempat yang lebih indah, lebih tinggi rohani kita yang semakin meningkat, saudara-saudaraku, sehingga kita nanti akan mengalami berkat Tuhan di bumi ini. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 ini, segala berkat itu adalah berkat bagi kita. Mulai ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara yakin ini? Kalau kita di mana yang kurang? Kesungguhan kita, penyerahan kita, keyakinan kita, sasaran kita untuk mau berjanji. Saudara ingat Kapinan, perjanjian ikrar seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tidak mau menajiskan diri. Itu permulaan mujizat, terus mujizat, terus mujizat, sampai bangsa Israel dibolehkan kembali membangun negerinya. Kabinet sama juga seperti Rut, berjanji, berserah sungguh menjadi umat Tuhan, yang tidak timbul dalam pikiran, tidak timbul dalam hati. Tuhan perbuat. Dari mertuanya Rut nggak ada yang diharapkan, tapi Tuhan kan serba sekalian alam, semua alam ini bisa membantu. Tuhan bisa buat ini membantu. Kita harus ingat ini. Alam ini dijadikan bukan menghancurkan. Alam ini dijadikan untuk membantu kita, untuk kesenangan kita, untuk tempat kita. Tapi kenapa semuanya menjadi merusak? Karena manusia sudah jauh dari Tuhan. Ini saudara-saudaraku, semua kita ini sekarang ini ambil kesimpulan, saya mau berserah kepada Tuhan dengan sungguh, saya mau hidup sesuai kehendaknya. Saya tidak mau lagi dengan Kristen yang biasa-biasa. Harus ada seperti siapa? Joshua dan Kaleb. Haleluya. Roh yang teguh, roh yang tidak umum, tapi yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Mereka melihat semua mujizat. Dari Mesir lulus, dari Kolsom lulus, dari semuanya padang gurun lulus, Jordan lulus, musuh-musuh semua kalah. Luar biasa. Kemenangan yang tidak bisa terhitung-hitung. Nanti bisa sampai kita menyanyi, itu berkatmu satu persatu, hitung semua janganlah lupa. Haleluya saudaraku. Ya, nanti berjejer kemenangan terus sampai Tuhan Yesus datang, saudara-saudara. Sampai kita melewati maut, sampai kita melewati semua, melewati antikris, bertemu dengan Yesus. Ini nanti kalau saudara mau lebih diyakinkan, baca ini, segala berkat ini bagi kita. Ulangan pasal yang ke-28 ini, saya baru baca satu saja. Saudara nanti akan sambung terus sampai 14. Kalau 15 itu kutuk bagi mereka yang rohnya itu dan teguh, nggak setia, nggak sungguh-sungguh, nggak mau kebenaran firman. Kutuk semuanya.
Tapi kita diberkati saudaraku. Tuhan jadikan kita, Tuhan pilih kita menjadi orang yang sangat diberkati sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi kesehatan kita diberkati, kebutuhan kita diberkati, perjuangan kita untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan ditolong, dan Tuhan menolong kita sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan berkati kita semua. Selidiklah kehendak-Mu ya Allah.